Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilma. Pada kali ini saya akan membahas tentang makna kebahagiaan. Bahagiaan ini banyak yang membahas tentang bahagia yang sederhana, kemudian bahagia seperti apa sih? Maka saya ingin mengupas dari Al-Quran dan juga dari hadis. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan kebahagiaan ini pada surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat ini menjelaskan tentang dijadikan indah bagi pandangan manusia cinta terhadap wanita, kemudian wal banin anak-anak, dan menumpuk harta dari emas, perak, kemudian juga hewan ternak dan kendaraan, ya, dan juga sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu adalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan di dunia. Jadi wajar aja kalau kita senang dengan wanita. Memang nalurinya udah dikasih oleh Allah seperti itu. Kita senang dengan menumpuk harta, mempunyai emas, mempunyai perak, mempunyai uang tabungan yang banyak. Memang naluri seperti itu. Mempunyai kendaraan, karena disebutin di sini wal khail, kendaraan pilihan. Kita senang melihat sawah, kita senang melihat ternak yang banyak, karena memang naluri manusia seperti itu. Maka Rasulullah juga dalam hadis menjelaskan ada arba'atu sa'adat. Ada 4 kebahagiaan bagi manusia, ya. Di antaranya adalah al-mar'atu salihatun. Kita akan bahagia kalau mempunyai pasangan yang solihah. Kemudian al-jaru solih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik juga kita akan nyaman tinggal di tengah-tengah komunitas yang semua tetangganya itu baik, nyaman. Yang ketiga adalah al-maskanun wasi'un, rumah yang luas. Dan yang keempat adalah al-markabun al-hani'un, kendaraan yang nyaman. Semua ini disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya. Kenyamanan atau kebahagiaan bagi manusia, nalurinya yang memang seperti itu, ya. Nggak ada manusia yang mengingkari, saya nggak suka dengan ini, saya nggak suka dengan tadi itu. Tapi memang Allah menyebutkannya linnas, zuyyina linnas, umum, ya, manusia. Allah nggak mengkhususkan bagi manusia yang beriman saja. Allah nggak mengkhususkan bagi manusia yang ahli ibadah saja. Allah nggak mengkhususkan bagi manusia yang taat saja. Tapi seluruh manusia, baik yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, yang kenal dengan Allah, yang tidak kenal dengan Allah, semuanya mempunyai naluri seperti ini yang sama. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, jangan sampai kesenangan kita ini hanya kesenangan yang dimiliki oleh umumnya manusia saja seperti ini. Maka inilah yang saya katakan sederhana, kebahagiaan yang sederhana, gitu. Kalau kita mencari kebahagiaan yang sederhana, ya di sini standarnya standar manusia biasa seperti itu. Orang yang beriman naik standar kebahagiaannya. Bagaimana kebahagiaan orang yang beriman? Nah, kalau kita baca buku-buku sufi, bagaimana mereka bisa senang, bisa bahagia menjalankan ibadah, menjalankan tahajud, bisa khusyuk dengan zikirnya. Ada orang yang senang sekali membaca Al-Qur'annya, mendapatkan sebuah ketenangan dari ibadahnya, ya. Imam Bukhari itu selama 16 tahun berkelana mencari 7.000 hadis sahih, meninggalkan kampung halamannya dengan bekal sendiri, kendaraan sendiri, membeli buku sendiri, membeli tinta sendiri, membeli makanan sendiri, karena beliau sangat cinta dengan ilmu. Sehingga orang yang sudah cinta dengan ilmu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang yang sudah cinta dengan qimatul ilmi,
dengan nilai ilmu itu, maka dia tidak akan tertarik dengan apa yang ada di tangan manusia. Tidak tertarik lagi dengan yang disebutin tadi, nggak tertarik lagi dengan ngumpulin harta, nggak tertarik lagi dengan kendaraan yang mewah, nggak tertarik lagi dengan itu semua, kendaraan, kemudian ternak, sawah, ladang, nggak tertarik dengan itu. Tertariknya adalah dengan ibadah, tertariknya adalah dengan ilmu. Inilah yang saya katakan kebahagiaan bagi orang yang beriman udah naik taraf ya. Sudah naik taraf. Ya, level kebahagiaannya bukan standar manusia biasa, tapi level kebahagiaan orang beriman adalah saat ia bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ada kebahagiaan lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam kitab Sahih At-Tirmidzi, menjelaskan Rasulullah bilang kepada beliau, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan menggunakannya, Allah akan memakainya, Allah akan memanfaatkannya. Sehingga Anas bin Malik tadi bertanya, "Ya Rasul, kaifa ista'malahu?" Bagaimana Allah memakainya, menggunakannya, memanfaatkannya? Rasul menjawab, "Yasta'miluhu yuwaffiqhu fi amalin khairin qabla mautihi." Allah akan menggunakannya, memanfaatkannya, memakainya untuk menjalankan, untuk beraktivitas dalam kerja-kerja kebaikan sebelum ia mati. Teman-teman semuanya, kalau terbuka pintu kebaikan bagi kita dengan harta kita, banyak orang yang termanfaatkan dengan ilmu kita, banyak orang yang termanfaatkan dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, banyak orang yang termanfaatkan dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, banyak orang yang termanfaatkan, dengan keberadaan kita, orang banyak memanfaatkan kita, merasakan kebahagiaan, merasakan manfaat dengan keberadaan kita. Saat itulah tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Pernah dengar hadisnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, itulah kebahagiaan kita. Buya Hamka dalam tasawuf modern itu banyak sekali mendefinisikan makna kebahagiaan. Beliau mengutip dari pendapat-pendapat Aristoteles, pendapat Socrates, pendapat Plato, pendapat filsuf-filsuf barat lainnya, dan beliau mengutip tentang pendapat filsuf muslim yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan ternyata inti dari kebahagiaan yang diinginkan oleh kita adalah seperti itu. Kita bisa bahagia saat hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ia mengatakan, Buya Hamka mengatakan, banyak orang yang umurnya panjang, namun umur yang panjangnya itu tidak disebut setelah ia mati. Tidak ada orang yang menyebut namanya karena tidak terasa kebaikan selama dia hidup. Namun ada orang yang hidupnya terbatas. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun setelah ia mati, orang masih menyebut-nyebut kebaikannya. Inilah barokahnya hidup manusia. Inilah tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Mudah-mudahan kita memilih taraf kebahagiaan itu tidak hanya pada taraf pertama, karena sangat sederhana sekali kalau kita hidup 24 jam hanya memikirkan kebahagiaan taraf yang pertama tadi. Sederhana sekali hidup kita, nggak ada makna apa-apa. Tapi kita pengen paling tidak kita mempunyai kebahagiaan yang kedua. Kita bisa bahagia saat kita bisa menjalankan hidup dengan baik atau good life. Namun kita harus bisa meningkatkan kepada taraf kebahagiaan yang ketiga. Saat hidup kita, saat umur kita, waktu kita, pikiran kita, harta kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Banyak caranya. Contoh Rasulullah SAW dan contoh para sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.